Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan. Siang ini saya berada di Kota Nganjuk, teman-teman. Yang saya kunjungi dua tempat. Yang tadi di toko Sumber, apalagi tadi lupa saya, Sumber Baru 1. Nah, ini tetap di Nganjuk, makanya ini saya tunjukkan ini tempatnya petani Brambang. Tempatnya petani Brambang, teman-teman. Luas banget. Banyak petani Brambang. Nah, ini kalau memang teman-teman yang ada di grup sharing solusi tahu, ini toko Mega Jaya Indah. Nah, ini miliknya Mas Bara. Miliknya Mas Bara. Ini tokonya, teman-teman. Toko teman-teman yang ada di grup sharing solusi itu tokonya itu nggak ada yang kecil, teman-teman. Ini luasnya berapa ribu ini ya? Loh, ini yang terbuka seperti ini. Nah, ini bahan-bahan variasinya, apa namanya, lisplang. Memang spesialis lisplang, spesialis beton base, Mas Bara ini. Spesialis untuk kusen-kusen beton, jadi bahan-bahan beton memang. Awalnya dulu orang tuanya Mas Bara itu memang spesialis membuat beton base dan barang-barang, apa namanya itu, barang-barang beton. Nah, sekarang dilanjutkan Mas Bara berinovasi lagi, ditambah lagi ke barang-barang bangunan, barang-barang bahan bangunan. Ditambahi itemnya lagi, transaksinya biar makin banyak, makin rame lah. Ini stoknya bahan alam, apa namanya, batu alam. Banyak, teman-teman. Nah, sebentar, ini karena pengikutnya sharing solusi sudah 2 tahun lebih. Pasti tokonya lebih rapi ini di dalamnya ini. Lah, ini tokonya seperti ini loh, rapi kan. Lah, itu laci-lacinya itu bikin sendiri Mas Bara. Soalnya orangnya memang kreatif, iso ngelas, iso loh, teman-teman, rapi oleh noto loh, seperti ini. Iso ngelas dewe, iso nukangi dewe ini. Ini Gibson ya, Mas Bara? Iya, Gibson. Ini Gibson ready. Gibsonnya juga ready, nggak pakai pesen nih berarti ya? Nggak langsung. Kalau di tempat saya itu kan pesen, Mas Bara. Iya. Rata-rata memang pesen kan, karena nggak berani orang itu nyetok Gibson itu, nggak berani. Ini minimal 1000 batang kapasitas. Minimal 1000 batang Iya. ini ya. Oh, nah tokonya seperti ini, teman-teman. Ini sebenarnya pemula juga loh. Berapa tahun, Mas Bara, masih? Ya. Sejak sharing solusi itu ya? 3 tahun. 3 tahun. Jalan 3 tahun ini. Jalan 3 tahun. Jalan 3 Stok tahun. sudah berapa ini? Apa? Stok sudah berapa? Persediaan? Persediaan. Apa? Jumlah item Ya, atau? enggak, stok jumlah persediaannya. Oh, semuanya. Iya. Ya, hampir 1. Hampir 1 M loh, teman-teman. Ini karena atas juga barang. Iya, atas gudang. Atas itu gudang khusus untuk bangunan lah ini. Ini bikin sendiri ini. Bikin sendiri. Ya makanya teman-teman harus bisa. Bikin sendiri juga harus bisa loh. Lepaskan. Nah, menyesuaikan dengan medannya. Ini Avian Ting-Ting. Avian brand. Besar, teman-teman. Luas apa? Lebar depan itu berapa, Mas Bara? Sekitar 50? ada. Berapa? 30-an. 30, teman-teman. 30 meter ke belakangnya ya berapa? 60? Kalau orang sini kalau ngitungnya itu kan peru, Pak. Jadi satu itu ini hampir 100 ru, sekitar 90-an. 90 meter ya? Enggak. Satu ru itu sama dengan 14 meter persegi. Oh, gitu. Ini berapa? Kalikan 100. Berarti 1400. 1400 toko ya, teman-teman. Giring omai tambah gawat deh omai. Ini toko, full toko saja ini. Ini full toko. Lah, rapi lo stoknya lo.
Gini teman-teman toko toko rata-rata di luar kota itu besar-besar. Kalau di Sidoarjo toko kecil-kecilnya sudah di toko. 200 meter ada di toko. Iya, betul. Lebih kalau saya pribadi menurut pengalaman menata toko kayaknya lebih enak toko yang nggak terlalu besar. Ya, jadi maksudnya barang itu kita kalau untuk kelihatan ini. displaykan tuh enak gitu loh, Bang. Kelihatan ya. Iya. Iya sih gede, sing cilik ya kepengin gede lah. Ya, itu kebalik makanya itu. Sing cilik ya kepengin gede. Ayo teman-teman. Sebenarnya masih banyak, Bang. Contoh kayak ini rencana saya mau saya tingkat. Bisa tingkat. Tapi nggak usah, tempatnya masih luas, nggak masalah. Ya, supaya kan maksudnya kita kan pasti untuk space tempat. Ini kayak tandon sudah nggak cukup di atas ini kan? Atas ini. Lah seandainya kayak apa namanya ini asbes gelombang ini, saya taruh di atas jebol. Ini berat banget kok ini. Ditumpuk berapa ini? 300 lembar lebih itu. Nah, kalau memang ditaruh di rak, yo. Kalau tempat saya kan paling 50, 30. Ya, makanya taruh di rak. Nah, kalau ini sama taruh di rak, ya rak isin jebol. Sekuat apa besi? Apalagi kayu. Nah, ini ceritanya ini gini loh teman-teman. Ceritanya ini daripada saya kesini itu nggak lapo-lapo gitu saja kok. Ngupload, ngevlog tokonya Mas Bara. Teman-teman yang di grup sharing solusi biar nggak penasaran. Kalau Mas Bara nggak mungkin berani ngevlog selengkap ini, nggak mungkin, karena sungkan. Rata-rata itu sungkan teman-teman, rata-rata itu sungkan. Kelihatan kalau tokonya besar itu kadang-kadang malu, kadang-kadang sungkan. Nah, kalau saya sendiri kan nggak apa-apa, saya bebas, saya ngevlog saya sebagai YouTuber, konten kreator, nggak masalah. Kalau Mas Bara sendiri kayak esok pamer kan gitu, tokonya biar kelihatan besar enggak juga, saya juga nyantai-nyantai saja. Jadi ini seperti ini tokonya. Karena memang masih 3 tahun. Ibaratnya arek bayi sik terantanan Mas Bara ya. Betul Sik terantanan, tapi ya sama ini ya wis gak terantanan mana. Masih belajar menjajaki pasar toko bangunan. Ini nanti kalau itemnya sudah tambah lengkap, ya pastinya insya Allah transaksi makin banyak. Alhamdulillah, amin. Tapi seandainya itu Mas Bara, saran ya. Seandainya saran saya, ini tokonya malah sebenarnya yang di sana. Di depan. Tokonya yang di sana, biar kelihatan dari depan, di mundurno kira-kira petang meter lah berapa. Sip, kelihatan dari depan. Ini kalau saya kan, kalau tadi mungkin maju, kalau saya lebih ke dalam. Iya, apalah. Kenapa? Ya ini yang ditaruh di belakang. Jadi tokonya juga kelihatan di depan. Kalau waktu itu kita pertimbangan pengennya cepet. Pengennya cepet lah. Pengennya cepet. Kalau paham aku. Soalnya dandani sakmene duitnya gak titik. Betul, Pak. Enggak, ini kan memang gini loh teman-teman. Kenapa sih Mas Bara ini kok yang belakang? Karena memang yang ada gedungnya yang belakang ini. Ini kan bangunan baru kalau ini. Ya. Baru tahun. Yang baru ini kanopi ini. Lah makanya tempati. Tapi nanti kalau bisa, saran saya depan itu untuk toko, biar kelihatan bahwa memang di sini ada toko bahan bangunannya, seperti itu loh. Terus display kita kelihatan dari depan. Meskipun itu katakan seandainya depan itu katakan 6 kali 10 lah Mas Bara, 6 kali 10 yang kita tutup untuk display barang depan itu. Sudah bagus, cantik tambahan, ganteng menurut saya ganteng banget. Kan kita juga Pak, yang paling kendala itu kadang kita kayak menata barang core bisnis saya, maksudnya core bisnis itu dalam artian kayak yang memang intinya seperti kayak gini. Ini kan sulit Pak, kita mau kita bikin tempat untuk naruh aja kita harus bisa dulu. Contoh kayak ini, kenapa kok nggak ini ditutup sekalian? Lah ini udah ada tempatnya gawang, kita nggak mungkin untuk toko bangunan expand ke sana kan nggak mungkin nih Pak. Iya. Udah ada tempat kita bikin lagi biaya lagi. Ini tempatnya gawang, iya duit biar gawe ini Yohan. Lah ini gawang sudah ada tempatnya teman-teman. Gawang ini sudah ada tempatnya lah ini. Beton berdiri. Lah kalau ini yang nanti seandainya yang ini saja depan sini dipotong 10 berapa katakan ini berapa sih 4 ini. Ini loh jalan. Kalau ini 3 meter. Ini 3,5 meter kalau 3 meter aja. Kalau ini seandainya kita atau di sini saja, wis sing kene ae ya iki sing ditotoi, tapi dulu pernah ada kepikiran di sini tuh. Tapi ya memang harus tertutup. Betul.
Ini kan masih termasuk lumayan terbuka gitu Mas. Kalau dari Iya. sana kadang masih itu. Ini dari jalan masuknya kira-kira hampir 15 meter teman-teman, jauh. 15 meter. Masuknya ke dalam itu 15 meteran. Nah, ya tetap kelihatan sih, kalau dikatakan kelihatan sih kelihatan. Cuman lebih semarak lagi kelihatan dari luar. Saran saja, hanya saran, advice saja, dipakai juga nggak masalah, nggak dipakai juga nggak masalah. Karena apa? Karena memakai saran itu butuh biaya. Eksekusi itu nggak cuma ya gitu bagian. Kalau tidak ting gitu nanti magic gitu langsung. Enak sih ngomong dari Mas Farah, enak sih ngomong. Enak apa sih ngomong ya? Mindai barang ini kemarin nambahi. Kita mindahin barang, Pak. Kita harus pindah ke sini Nata. Enak aja sih ngomong ini sama delek ini Mas, sama delek ini. Iya duit banget. Waktunya duit. Juga. Iya, tapi kalau memang kita ingin bagus ya memang ya apa namanya itu ya memang perlu biaya. Ya betul. Dan tidak mungkin orang memperbaiki toko tanpa biaya itu nggak mungkin. Terus ya kalau memang ingin bagus ya memang harus ditata. Kalau nggak ditata, ini manajemennya keuangannya udah bagus banget ini Mas Bara ini. Sejak mengikuti Sharing Solusi sudah tahu hariannya dapat berapa, profitnya dapat berapa. Nah, ini sudah jelas ini. Jelas banget ini. Sehari sudah kita harus profit berapa sehari itu sudah. Nah, iya tahu. Sudah tahu. Yeah. Operasional dan lain-lain. Sudah kelihatan karena memang sejak mengikuti itu terus belajar dari teman-teman yang lain, akhirnya pakai yang mana terserah, semua mesin kasir itu sama. Dan saya juga nggak pernah mengarahkan pakai ini pakai itu, ya cuman kalau ditanya yang sampai pakai apa gitu saja. Kalau sebenarnya pada prinsipnya itu semua mesin kasir itu sama, asalkan dipakai, asalkan digunakan, asalkan dipelajari. Semua dipakai, fitur-fiturnya nanti ada fitur utang nggak dipakai, cuma yang dilihat cuma keuntungan saja gitu. Ono fitur utang gak didelok, gak dipakai. Lupa utangnya berapa. Iya, seperti itu teman-teman. Ya dipakai saja, jangan takut utang. Pengeluaran semua dicatat semua. Jadi nyaman teman-teman. Alhamdulillah. Sudah bener-bener kalau memang kita kerja itu begitu tahu keuntungan kita, begitu tahu stok kita, begitu tahu utang kita, itu kita tenang. Kalau memang seandainya stoknya sedikit tapi utangnya banyak, kita harus berhati-hati. Ada lampu kuning, ada lampu merah, kan seperti itu. Tapi kalau utang kita nggak tahu, tapi barang itu masih ada, terus uang numpuk, wah kadang-kadang lepas kontrol. Betul. Lepas kontrol. Padahal itu uangnya. Padahal uangnya supplier. Iya betul. Yang kita bawa, yang kita kumpulkan itu uang supplier. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu karena apa? Karena kita takut melihat catatan utang kita. Tapi yang kita lihat uang kita saja. Betul. Uangnya siapa? Ya mestinya harus mau di apa namanya itu? Harus di apa namanya itu? Ditunjukkan. Bener-bener ditunjukkan uangnya siapa, uangnya supplier itu berapa di tempat kita. Terus stok kita juga jelas gitu loh teman-teman. Stoknya juga jelas. Stok saya tinggal segini. Katakan stoknya 1 miliar. Utangnya berapa? 500 juta. Enggak apa-apa, yang tahu cuman kita kok. Orang lain kan nggak mungkin lihat catatan kita. Yang tahu itu cuman kita. Jangan takut melihat utang kita, jangan takut. Supaya kita tetap berhati-hati gitu loh teman-teman. Mawas diri. Yang keren siapa kalau enggak kita? Ini nandel aku kayak tentara ya ini. Tiba-tiba bakul semen. Bakul semen, bakul cat. Enggak cocok amat ya. saya di waktu ketemu pertama itu barengan saya itu mengantar ibunya atau mengantarin siapa Mas Bara ini waktu gathering di Magelang itu. Magelang itu. Ternyata saya sendiri Pak mau buka toko, sudah buka mulai pelan-pelan, baru 2 bulan. Ya dinikmati teman-teman. Sebenarnya usaha itu kalau mau dinikmati dan kita nggak kemerungsung, kalau nggak terlalu bernafsu, nyaman teman-teman. Kalau kita bernafsu itu ya karena apa? Harapannya terlalu besar. Realitanya belum tentu. Realitanya kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya, tidak sesuai dengan realitanya. Ya yang penting itu bersyukur itu nomor 1 lah bagi saya. Wajib itu. Wajib. Ramai sepi banyak yang ngalami juga banyak. Tidak kita saja yang sepi. Iya, betul.
Apalagi kita punya grup. Wah, se-Indonesia sepi ya alhamdulillah. Ternyata gak aku tok. Itu contoh grup yang berguna itu kadang kayak gitu, Pak. Jadi kita nggak terlalu mikir, oh ini Wah, kok sepi. Wah, kalau kadang tuh ada orang mikir, kok sepi yo. kadang tuh ada orang yang mikir, wah ini bar digemplannya apa toko gue. Ada, Pak, banyak kayak gitu. Jadi kayak jadi kita sirik, wah itu sirik sendiri jadinya. Jadi kalau pakai di grup, wah ini sing paling anu kalau mungkin di grup ada namanya Abah Kardi, wah. Tapi kalau Abah Kardi beda sendiri, lainnya sepi tetap rame pokoknya Pak Abah Kardi itu. Itu kita mungkin bisa minta infonya ke Abah Kardi nanti gitu kan. Lah, enggak, tapi memang betul kita jadi kita sendiri anu Pak. Oh, mendinginkan hati. Jadi kayak oh ini ternyata pasarnya sih yang seperti itu. Iya, enggak cuma betul. Terus, kalau ada masalah, kalau di grup itu ada tempat untuk curhat. Betul. Ini gimana tentang pegawai, mungkin pegawai yang agak nakal atau gimana aja ketemu customer yang gini. Nah, mungkin ngadepin nanti ada ketemu distributor yang gini ya kita enggak terlalu kalau apalagi saya ya, pengalaman cuma 3 tahun, nggak ada pengalaman sekali toko bangunan tuh, jadi kayak wah kayak kita tuh kayak lebih tahu loh, padahal juga sebenarnya kita cuma meraba-raba saja sebenarnya, tapi mereka kayak ini udah pengalaman, padahal kita juga sebenarnya cuma sama saja, cuma dapatnya juga dari grup. betul sekali, jadi kayak kita wah kayak sudahlah padahal berapa 3 tahun gitu seperti itu lah, masih nggak terlalu masih baru banget kalau saya itu masih. Kalau dia anak kecil jalannya masih geloyoran sebenarnya gitu. Belum terlalu anu lah. Kita ketemu Abah bisa mampir ke tempat saya tuh alhamdulillah sekali. Tapi kalau memang kita di grup itu akhirnya hal-hal yang sebenarnya mau terjadi kepada kita yang jelek, sifatnya jelek. Betul. Akhirnya bisa diantisipasi. Betul Abah, seperti itu. Kita nggak sendiri, anggaplah ada modus penipuan baru nih, pasti di grup ada nanti yang share. Ada, oh ya kita jadi tahu ada nomor baru di sini. Jadi nggak menimpa kita. Iya, Bah. Jadi kayak setelah ada itu saya juga gini. Sekarang kayak ada nomor baru di tempat saya ini SOP-nya. Kalau belum pernah belanja, kita tidak terima COD ataupun kirim nanti gitu. Jadi harus orangnya ke sini pembayaran. Kecuali sudah ada datanya kita di kasir sudah ada. Memang benar, ini benar. Kalau tiba-tiba Pak mau beli gini-gini, apalagi buahnya, Pak monggo ke toko mawar bisa dilihat nanti barangnya. Pasti orang itu tidak mau balas pasti itu. Jadi gitu. Jadi kita pengalaman di grup itu merupakan apa ya? Pengalaman guru buahnya itu kita guru nggak perlu bayar, gratis pula. Masa masih kayak gitu kadang nggak mau lihat, dasarnya mau nyemak aja loh, kalau nggak mau komen nyemak aja, tidak apa-apa, dia bilang gitu. Kan gitu Pak. Terus gitu. Ilmu baru kan itu. Baru. Gak tuku, gak bayar. Nah, setelah itu ada pengalaman pasti dibagi. Pasti. Pengalaman yang bagus pasti dibagi. Betul. Pengalaman habis tertipu, yang tertipu teman kita nggak ikut tertipu. Jangan ikut, masa kita ikut masuk kan gitu. Kita harus cari SOP yang bagaimana customer juga gitu. Ya saya tuh jujur pernah dikatain ribet sama penipu, Bah. Masa? Iya, jadi ada kok ribet banget tokonya kok gak iso transfer bilang gitu. Ribet tokonya. Dia Pak ngapunten SOP-nya seperti itu. Ya emang penipu, dia itu memang seperti itu lah gitu. Itu ditransfer nggak? Setelah transfer ternyata bukti transfernya palsu lah itu. Setelah itu dicek nggak masuk. Saya kan mintanya cash. Bisa nanti cash aja Pak, nggak ada nomor rekening. Toko ribet banget, saya bilang gitu. Ya sudah, enggak apa-apa Pak, ribet, emang SOP-nya seperti itu, bilang gitu. Besinya diturunkan di lapangan, setelah itu dinaikkan sendiri. Nah, itu kan ribet Pak itu nanti. Saya menjaga seperti itu, jadi biar toko saya tetap aman. Itu kan dari pengalaman teman-teman. Terima kasih teman-teman yang mungkin sudah nge-share pengalaman itu. Bersyukur sekali lah bisa ketemu sama-sama toko bangunan sepenanggungan. Kita yang betul sekali Pak. Kalau supervokasi kita ngobrol tuh enak, nyambung gitu, nggak ada yang lebih tinggi lebih rendah, siapa sama saja. Iya, betul sekali. Sama aja. Sombong apa yang sombongkan Pak? Iya. Terima kasih teman-teman. Ya, kemarin ketemu juga toko besar, sekarang ketemu juga toko besar. Ya, alhamdulillah. Koncone tokone gede-gede, awak dhewe tokone sik cilik, disyukuri ya. Disyukuri. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Yang penting dari kita adalah kita semua mensyukuri apa yang ada, syukuri apa yang ada dan jalani hidup ini dengan nyaman. Itu saja teman-teman.
Apalagi yang kita ini hanya menunggu saja, kok menunggu saatnya. Kapan? Nggak tahu ya. Demikian. Semoga bermanfaat dan saya sampaikan semoga semua dari kita adalah menjadi bagian dari orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.